Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan untuk mata kuliah Matematika 1. Mata kuliah ini merupakan 3 SKS dengan prasyarat yaitu Matematika Dasar. Pada minggu pertama kali ini, kita akan belajar mengenai teknik integrasi, aturan dasar mengenai teknik integrasi, dan juga integrasi parsial. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari di mata kuliah Matematika Dasar mengenai fungsi dasar. Misalkan ada fungsi konstan, fungsi pangkat, fungsi aljabar, fungsi logaritma dan eksponensial, fungsi trigonometri, dan juga inverse trigonometri. Nah, fungsi-fungsi dasar tersebut kita operasikan dengan menggunakan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga komposisi. Nah, pada pertemuan ini kita akan melakukan yang namanya teknik integrasi. Jadi, turunan yang hanya membutuhkan aturan sistematis, tetapi pada proses integrasi itu membutuhkan beberapa teknik, misalkan ada substitusi, integrasi parsial, dan hasilnya tidak selalu berupa fungsi dasar. Nah, prinsip pertama kita harus mengetahui aturan integrasi dasar. Jadi ada 17 sesuai dengan buku kurser ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian baca satu persatu. Misalkan integral K du sama dengan KU plus C. Integral U pangkat R sama dengan ketika R-nya kurang dari 1 dan R-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian eksponensial integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Nah, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke teorema pertama, yaitu substitusi dalam integral tak tentu. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan misalkan F adalah anti turunan daripada F, maka jika U sama dengan Gx, maka integral daripada F Gx turunan daripada Gx dx sama dengan integral Fu du. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah fungsi F Gx G aksen X ini menjadi integral Fu du. Jadi dibawa ke pemisalan Fu du. Sehingga hasilnya ketika kita sudah mendapatkan integral Fu du, maka hasilnya adalah Fu plus C atau Fgx plus C. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh soal mengenai integral tak tentu. Nah, misalkan ya nomor 1 integral 6e pangkat seper X, X kuadrat dx. Maka kalau kita merujuk pada teorema atau teorema yang pertama itu, kita harus membawanya ke dalam U, sehingga kita masukkan U sama dengan seper X, sehingga du sama dengan min seper X kuadrat dx. Maka integral 6e pangkat seper X per X kuadrat dx sama dengan min 6. Jadi min 6-nya saya taruh sini. Integral E pangkat seper X, ini ya, E pangkat seper X dikalikan dengan ini tadi dx-nya adalah du adalah kita buat du-nya ya, du adalah min seper X dx. Nah, sebenarnya cara merubah ini tidak cara merubah menjadi bentuk integral Fu du ini, integral Fu du ini itu sesuai dengan soalnya. Jadi ini saya kalikan min 6, kalau misalkan dikalikan dengan min 1 berarti tetap plus ya. Jadi plus 6 seper X kuadrat dx. Sehingga hasilnya berubah menjadi bentuk min 6 integral E pangkat U du. Ketika sudah mendapatkan formula ini, maka tinggal hasil integralnya saja. Sehingga min 6 E pangkat U plus C. Min 6 E pangkat seper X plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Misalkan contoh kedua, integral X cos X kuadrat dx. Nah, misalkan U sama dengan X kuadrat, sehingga turunan daripada U sama dengan 2X dx. Kemudian integral X cos X kuadrat dx sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena saya ingin membuat menjadi bentuk cos U du. Jadi kita kalikan setengah, dikalikan 2x kan berarti tetap dia menjadi X dx ya. Nah, ini X dx. Sehingga setengah dikalikan dengan integral cos X kuadrat kali 2x dx. Nah, ketika sudah mendapatkan
fungsi integral cos U du, maka tinggal hasil integralnya yaitu setengah sin kuadrat X dx. Nah, ini mengikuti saya beri catatan aturan 3, ini aturan 6. Begitu pula untuk yang kasus ketiga. Jadi integral X per cos kuadrat kalikan X kuadrat dx. Nah, kita misalkan U sama dengan X kuadrat sama ya. Kemudian du adalah 2X dx. Sehingga kita mendapatkan bentuk menjadi setengah dikalikan dengan di sini 2X dx. Sehingga dia menjadi U. Ini berarti tetap ya. Nah, setengah. Nah, seper cos kuadrat, bentuk lainnya ini kita dapat di matematika dasar ya. Bentuk lainnya daripada seper cos kuadrat adalah seper sekant kuadrat. Jadi, setengah integral seper sekant kuadrat U du. Nah, kalau sudah dapat ini, kita cari hasilnya di aturan dasar. Aturan dasar 7, integral sekant kuadrat U du adalah tangen U. Sehingga hasilnya adalah setengah tangen U plus C. Setengah tangen U-nya tadi X kuadrat. Solve ya. Yang nomor 4, integral 3 per akar 5 min 9 X kuadrat dx. Aturan dasarnya adalah mengikuti aturan ke-13. Jadi kita bagaimana caranya agar kita buat menjadi bentuk ke aturan 13 ini. Jadi membuat menjadi integral du per akar a kuadrat min u kuadrat. Tetap kita harus melakukan pemisalan. Misalkan u sama dengan 3x sehingga di sini ya, misalkan u sama dengan 3x sehingga du sama dengan 3x dx. Kemudian akhirnya kita bisa mendapat integral seper akar 5 min u kuadrat. Jadi kita misalkan u tadi adalah akar daripada soalnya tadi. Seper min u kuadrat du sama dengan sin inverse u per akar 5 plus c. Nah, kita dapat hasil akhirnya yaitu sin inverse 3x per akar 5 plus c. Oke, contoh lainnya adalah pada contoh nomor 5. Jadi integral e pangkat x per 4 plus 9e pangkat 2x dx. Jadi kita harus cek aturan dasar dan kita pilih kira-kira bentuk ini sama dengan aturan dasar yang keberapa ya. Maka ini adalah sesuai dengan aturan dasar ke-14. Jadi solusinya adalah dibuat agar soal ini menjadi bentuk aturan dasar ke-14 sehingga kita buat U sama dengan 3E pangkat X. Jadi kita cari akar daripada U-nya dari soalnya. Kemudian sehingga DU adalah 3E pangkat X dx. Kemudian karena kita tahu bahwa DU ini kan DU ya, E pangkat X dx yang kita butuh dikalikan 3. Sehingga di depan kita kalikan sepertiga. Sepertiga ini dikalikan 3. Seper 4 U kuadrat du. Nah, karena ini sudah merupakan bentuk ke-14, maka kita tinggal integralkan saja. Berarti sepertiga. Kemudian ini seper A berarti seper 2. A-nya ini kan tadi A kuadrat ya bentuknya. Berarti ini akar ya, A kuadrat berarti atau akar daripada 4 adalah 2. Seper 2 tangen inverse U per 2 plus C sama dengan seper 6 tangen inverse 3E kuadrat per 3E pangkat X per 2 plus C. Nah, itu tadi untuk yang teknik. Nah, selanjutnya adalah teknik substitusi dalam integral tentu. Jadi kalau tadi itu tidak tentu, artinya tidak ada batas atas batas bawahnya. Nah, yang ini kita akan mendapatkan nilai batas atas batas bawah dari suatu integral. Nah, ini ada integral dari 1 sampai 3 untuk soal ini. Maka pengerjaan daripada substitusi integral tentu adalah sama, tetapi sama dengan teorema A ya. Nah, kita cari ya. Misalkan U sama dengan ini X pangkat 4 plus 11, maka DU adalah 4X pangkat 3 dx. Nah, ini kita buat seperti biasa ya, integral akar U. Nah, ini 4X pangkat 3 dx berarti harus dikalikan seperempat. Nah, hasilnya adalah
Nah, kita buat akar U menjadi U pangkat setengah, sehingga 1/4 dikalikan setengah U pangkat 3/2. Diintegralkan dari 1 sampai 3. Maka hasilnya adalah ini. Nah, setelah kita mengetahui teknik integrasi dasar yaitu dengan cara substitusi, yaitu membawa menjadi bentuk integral U du, maka dalam beberapa case itu tidak bisa selesai dalam satu substitusi. Jadi perlu memerlukan 2 kali substitusi. Nah, 2 tahap substitusi ini dikenal dengan istilah integral parsial. Jadi bagaimana caranya kita membuat menjadi integral U dv sama dengan UV min integral V du. Nah, ini untuk yang integral tak tentu, artinya tidak ada batas integralnya dari batas atas ataupun batas bawah. Sedangkan untuk integral parsial tentu, yaitu integral A sampai B U dv sama dengan UV dari A sampai B min integral V du dari A sampai B. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh integral parsial selanjutnya adalah misalkan integral x cos x dx. Nah, untuk beberapa kasus mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan pemisalan integral U du. Nah, untuk ini kita cobakan dengan integral parsial. Misalkan U sama dengan X, maka du adalah dx. Nah, untuk dv-nya adalah cos x dx. V-nya adalah sin x, karena integral daripada turunan daripada cos x adalah sin x. Kemudian dengan menggunakan integral parsial, maka hasilnya adalah UV min integral V du. Jadi X sin X plus cos X plus C. Untuk soal yang integral parsial tentu, jadi integral dari 1 sampai 2 ln X dx. Misalkan U sama dengan ln X, du sama dengan super X dx, dv sama dengan dx, maka V adalah X. Nah, integral tentu berarti UV min integral V du. Hasilnya adalah 0,386. Nah, terkadang dibutuhkan mengaplikasikan beberapa integral atau ada integral parsial berulang pada beberapa kasus. Misalkan pada soal ini integral x kuadrat sin x dx. Nah, kita gunakan penyelesaian dengan integral parsial. Misalkan U sama dengan X kuadrat, maka du adalah 2X dx. dv adalah sin X dx, maka V sama dengan min cos X, turunan daripada sin X min cos. Kemudian hasilnya adalah UV, U-nya adalah X kuadrat, V-nya min cos, sehingga min X kuadrat cos X plus integral V du, integral V-nya adalah min cos, du-nya adalah 2x dx, sehingga plus ya, plus integral x cos x dx. Nah, di sini kita tidak bisa mendapatkan hasil akhir karena masih ada integral cos x dx, sehingga kita melakukan penyelesaian untuk yang integral cos x dx. Jadi berulang. Jadi untuk tahap pertama kita dapatkan hasil seperti ini. Karena masih ada integral, maka kita selesaikan di integral yang kedua untuk yang ruas kanan. Nah, tadi ya U sama dengan X, maka du sama dengan dx, dv adalah cos X dx, V sama dengan sin X. Maka hasilnya adalah X sin X plus cos X plus C. Nah, ini hasilnya pada ruas kiri tetap ya. Ruas kiri min X kuadrat cos X plus 2 kali X ini. 2 kali X sin X plus cos X plus C. Hasilnya adalah min X kuadrat cos X plus 2X sin X plus 2 cos X plus K. Karena ada C ini adalah bawaan dari konstanta yang dalam, kalau K adalah untuk keseluruhan dari hasil integral parsial berulang. Oke, untuk contoh kedua, kita mencari penyelesaian dari contoh soal ini, integral E pangkat X sin X dx. Nah, penyelesaian seperti biasa kita menggunakan integral parsial. Jadi, U sama dengan EX dan dV adalah sin X dx. Maka du adalah tetap ya, E pangkat X dx dan V adalah min cos X, turunan daripada sin min cos. Kemudian hasilnya adalah UV min integral V du ya.
U-nya adalah E pangkat X, V-nya adalah min cos, sehingga min E pangkat X cos X plus min integral V du. Min integral V-nya adalah ini, min cos, berarti ini berubah menjadi plus min cos X V du. Du-nya adalah ini ya, EX ya, EX dx. Jadi EX dx. Nah, ternyata pada integral parsial pertama itu masih mendapatkan hasil integral yang tidak bisa diintegralkan secara langsung. Maka kita harus mencoba sekali lagi untuk penyelesaian dari ini. Integral EX cos X dx. Nah, U adalah EX, dV adalah cos X dx. Du adalah EX dan V turunan dari cos adalah sin. Maka hasilnya adalah U kali V, U-nya adalah EX, V-nya adalah sin X, berarti EX sin X, min integral V-nya adalah sin X, Du adalah EX. Ini berarti kurang dx ya, Du sama dengan EX dx. Maka kita dapatkan hasil ini ya, ruas kiri min EX cos X ditambah dengan ruas kanannya yaitu nih EX sin X min integral EX sin X. Nah, masih ada ini satu lagi. Maka kita gabungkan untuk yang min EX sin X. Nah, ini kan ada ya, min EX. Berarti 2 integral EX sin X dx sama dengan E pangkat X. Ini E pangkat X sama ini. Oh, sebentar saya pindah kuningnya. E pangkat X ini sama dikalikan dengan sin X yang positif dan ini EX adalah negatif, min cos X. Maka integral EX sin X dx sama dengan setengah, karena duanya ini pindah ruas menjadi setengah, EX sin X min cos X plus K. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Baiklah, demikian untuk materi yang pertama. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.